Oke, kita lanjutkan cara pengolahan di Civil 3D. Ini hasil yang dari video sebelumnya, tutorial sebelumnya. Kita pilih copy, kemudian kita buka notepad, kita paste di sini ya. Kemudian kita simpan sebagai FPK di sini ya filenya ya. Ada file db survey, ini kita taruh di sini aja. Kita kasih folder FPK, kemudian simpan di sini sebagai poligon pertama, poligon 1, dan save. Selain itu kita buat poligon titik PM. Ini PM-nya dari poligon ini kan diketahui PM-nya ada 34, kemudian 12. Ini sudah saya beri di sini PM, dan dirubah FPK-nya seperti ini, NEZ, nama titik, nomor titik, not is Z atau elevasi, kemudian kode. Jadi seperti ini. Kita copy aja ini, copy, kita ke notepad, kita paste, kita save as sebagai, oh ini kode txt ya tadi ya, nanti kita rubah, ini harusnya FPK ini. Wish, sorry, salah ketik. Oke, ini ekstensinya jangan txt ya tadi ya. Sorry, cancel aja biar jelas. Nah ini kan control point, berarti ekstensinya ini namanya ctrpn titik fpk. Jadi ada over. Kemudian kalau kita lihat di ini, di data pengukuran itu masih ada link satu lagi. Nah ini diproses seperti di tutorial sebelumnya, tapi yang perlu dicatat bahwa di ini saya buat konversi 2. Ini setup ID-nya tidak boleh sama, karena yang pertama kan sudah sampai angka 11, nah, yang kedua ini dimulai dari 12 sampai terakhir. Kemudian untuk penomorannya, karena ada titik-titik baru, kita masukkan di sini. Nah ini titik-titik barunya. Yang sebelumnya kan cuma 109 sama 1 dan 2 ini. Untuk membedakan antara yang loop 1 sama loop 2, poinnya saya beri nama, saya beri nomor 201, 2010 untuk B10 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini kita copy yang 12 ini ya. Sini. Copy, kita masukkan di sini polygon. Ini kemudian kita paste. Oke, kemudian pada 0 seperti biasa. Copy, kita rubah menjadi sebelumnya kita hapus yang blank dulu ya. Klik kanan, delete entire row.
Oke, kemudian ini kita copy, kemudian paste spesial value add. Oke, kemudian di polygon APK kita klik kanan refresh. Nah, ini udah berubah untuk yang polygon. Ini kan kodenya udah B, tapi kan A. Copy, kita masukkan pad, kemudian kita paste, kemudian save as, ekstensinya ini kita namakan polygon 2 FPK. Save. Oke, kemudian di data ini juga ada pengukuran situasi yang ini detail. Nah, ini saya contohkan, hanya saya ambil yang dari detail pertama aja, kemudian di konversi detail. Nah, ini cara nulisnya. Setup ID seperti biasa, saya kasih kode 100. Jadi yang 100 ke atas nanti setup ID untuk pengukuran detail. 100 point from dari titik 1 atau dari BM1, karena dari lihat ini kan dia berdiri di BM1, backsetnya ke BM2. Jadi dari poin nomor 1, backsetnya kedua, instrument headnya ini, karena sekali berdiri alat untuk detail kan biasanya satu aja, 1252, kemudian target headnya ini ya seperti yang tadi, cuman bedanya ini tulisannya backset yang pertama, terus kemudian SS ya. Kemudian kita copy ke format ini detail SS ini ya. Oke, ini sudah ada dia ya. Untuk meyakinkan ini kita hapus dulu. Ini bisa untuk beberapa detail ya, tidak hanya satu detail. Ini contohnya hanya satu aja dulu. Kita copy, masukkan ke ini, klik kanan, paste spell value. Oke, ini sama, ini di paste spesial, ini value add. Oke, udah selesai. Kemudian klik kanan, ini refresh ya. Udah, APK detail sudah jadi. Ini di copy ke notepad lagi, kemudian paste, kemudian save as, file namanya detail.fpk. Oke, jadi kita sudah buat FPK-nya, kita tutup, kita proses di Civil 3D. Oke, kita balik lagi ya. Nanti kita buat database. Database-nya kita taruh di sini, di DB Survey Tuban. Nah, ini kita copy aja biar nggak nulis-nulis lagi. Survey database ya, ini kan ada di Civil 3D, ada, kalau nggak ada tool space-nya itu kita klik ini aja ya. Oke, sini kita pilih yang survei, kita buat survei database di folder yang kita inginkan, set working folder. Jadi kan di sini di Ctrl V. Oh ini, nah udah masuk di sini ya. Select aja. Nah, sudah benar ya. Kemudian new local database, kita namain Tuban aja, atau Topo Tuban gitu ya. Oke, nah kemudian kita buat network
dalam satu network itu nanti yang akan kita bangun menjadi network di list square. Jadi ada beberapa network. Yang pertama kita sebut Traverse atau Polygon ya. Nanti juga bisa network yang kedua, umpamanya detail gitu. Enggak masalah sih. Nah, untuk yang Polygon kita import titiknya. Jadi titik itu sebetulnya bisa dimasukkan lewat sini. Nomor namanya apa, string atau x, nomor tingnya berapa. Tapi kita kan tadi udah bikin di FPK. Kita masuknya lewat FPK aja. Ini ada import fieldbook. Nah, kita masukkan control point-nya dulu. Sorry, kita sebelum ini kita harus setting survei database-nya. Nah, ini interview kita masukkan karena ini pakai UTM ya, UTM 8449S. Nah, kebetulan saya diinformasikan bahwa datanya ada di koordinatnya ada di zona 49S. Saya pasang ini aja, baterainya udah habis. Oke, ya klik oke. Otomatis menjadi meter, tadi kan feet ya. Terus presisi angle-nya 4 digit, distance 3 digit, vertical angle. Nah, ini kesalahan ini horizontal 1:10. Kesalahan vertikalnya kita turunin aja 15000. Ini angle set per era itu dia setnya 5 detik. Oke. Ya, kita ulang lagi yang tadi, klik kanan polygon, import fieldbook, kita pilih yang control point dan klik OK. Nah, ini ada control point-nya kalau ingin lihat di sini. Nah, sudah masuk ya. Jadi kalau kita set zonanya, zona UTM-nya di sini dia otomatis menghitung lintang bujurnya. Nah, tapi ini satuan lintang bujurnya dalam bentuk desimal, bukan derajat menit detik. Kemudian kita import lagi. Import fieldbook yang polygon 1. Oke. Ini polygon 1. Ya, ini polygon 1. Dia berdiri alat di 1, 101, 102, 3, 4, dan berdiri alat sampai 1. Terus kita import lagi yang polygon 2 ya. Polygon 2. Nah, untuk polygon 2-nya kita udah import. Kemudian kita import lagi yang di detail ya. Saya masukkan di import lagi, bisa nggak ya? Di detail. Ini detailnya. Kalau pengen menampilkan titiknya di mana, itu kita klik kanan, point, insert into drawing. Nah, ini titiknya. Kita cek ya, zoom to. Nah, ini titiknya. Kemudian kalau yang tadi control point, direction setup,
dia ada di poin ini. Nah, poinnya yang baru kita insert ke drawing itu udah banyak ya. Kalau ingin lihat jenis poinnya, kita lihat di sini. Poin labelnya umpamanya poin elevation description, poin stylenya standar. Nah, nih kelihatan kan? Terlalu besar ya ini skalanya kita. Nih, detail. Nah, kita balik ke survei, kita lakukan analisis. Di traverses, kita buat traverse bio, traverse 1. Kita sebut umpamanya polygon 1 gitu ya. Initial station tadi di nomor 1. Nah, dia backsetnya di 2, tapi stasiunnya tidak mulai dari situ. Kita buka file aja dulu ya. Lewat sini juga bisa nih, sorry. Kita lihat di Excel aja lah yang mudah. Pertama itu berdiri di 1 di sini ya, tempat berdiri alat. Terus final forsetnya 2. Terus melalui titik 101. Kita tulis di sini aja. Dia init STA itu 1. BS init BS atau inisial BS itu ke 2. Terus STA-nya itu dari 101 sampai, ini kebetulan urut ya, kalau nggak urut ya pakai koma-koma gitu ya, sampai 109, kemudian koma 1. Oke, kemudian final fs itu di titik 2. Nah, di sini kita isi setup new 1 polygon 1 final station 1 backsetnya 2. Ini otomatis keisi, dia sebetulnya ini ngisi polygon yang terakhir. Nah, ini dari 101 kita copy, finalnya dia di 2 otomatis ya, finalnya di 2. Dan oke, kita buat reverse yang kedua. Initial station 1, backsetnya 2, ini bener kan? Kita cek dari 201 209 yang nomor 2, 201 sampai 219 oke. Kemudian titik berdiri terakhir 3 betul, final foresight-nya 4. Oke. Kemudian kita klik kanan, traverse analysis, kita pakai transit aja, kemudian oke. Nah, ini hasil traverse-nya. Ini 1:55. Nah, masih oke. Kemudian kita yang proses 2, traverse analysis.
Nah, ini seperti yang nggak masuk ini. 1:2000 nggak masuk ya. Nah, yang dipersyaratkan tadi kan 5000. Nah, jadi yang poligon kedua tidak masuk toleransi. Kemudian ini kita refresh. Automatic update network. Oke. So, sekarang kita akan ngitung networknya. Di square analysis, create input file. Kemudian polygon, square, ini edit input file. Nah, ini itu gabungan dari beberapa poligon, dua poligon khususnya. Ini bisa terlihat di ini kan 105 dan 204, dia otomatis membentuk input network. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memberi tanda tanya untuk poligon yang baru. Kemudian di depan sini ya, yang poligon baru kita beri tanda tanya untuk diproses lebih lanjut. Aduh, ini kenapa nih? Edit. Ini kasih tanda tanya, tanda tanya, ini tanda tanya. 1, 2, 3, 4 itu enggak perlu. Ini tanda tanya, tanda tanya. Ctrl C aja. Untuk cepatnya find replace saja ya. Ctrl H, NEZ bagi under jadi NEZ replace all. Oh, yang ini jadi double ya. Kemudian yang fix tidak perlu dikasih tanda tanya. Kemudian untuk pengukuran yang ke titik ini, nah ini kan slope distance 1 ke 2 ini kan ke titik fix, bisa tidak dimasukkan di perhitungan, karena kita nggak ada koreksi kan yang untuk titik yang fix. Jadi kalau tidak dimasukkan ini pakai tanda exclamation, nah, tanda apa ya, tanda seru. 3 ke 4 nggak butuh. Ini juga SDVA. Kita coba dimasukkan dulu ya. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, kita tutup. Kemudian kita lakukan square analysis, proses perform analysis. Kita lakukan 2 dimensi dulu. Oh, ini enggak. Oh, tadi masih ada ya. Oh, ini 2 dimensi. Sorry. Yang 2 dimensi dulu ya. Oh, iya, tadi ini berarti bikin lagi. Ctrl H. Press all. Kemudian yang koordinat fix dihilangin tanda tanyanya. Kemudian di square proses input file.
kemudian list square display output. Nah, ini gagal. Nah, jadi hasil analisisnya itu gagal. Nilai Chi square ini lebih besar daripada standar deviasi of unit width. Jadi dia nggak berhasil. Nah, kenapa? Akan dicek. Cara ngeceknya tadi ada beberapa titik yang perlu kita revisi. Nah, ini yang pengukuran jarak yang dari titik fix itu kita tidak masukkan dalam hitungan. Jarak 3 ke 4, jarak 1 ke 2. Nah, ini jarak, nah ini 1 kan masih jarak, masih ada enggak ya? Kita ini kan kita ulang lagi, apakah masih ada yang kelewat. 3 ke 4, 3 ke 4 nggak perlu, 1 2 nggak perlu, 1 2 nggak perlu, 1 2 nggak perlu. Ini sudut 1 ke 202 masih perlu. Oke, kita save, kemudian kita proses input file, kemudian display output file. Ini masih fail. Ya, perlu dicek lagi input datanya ya. Jadi kalau sudah mungkin ada jarak yang kurang pas, ini pas, ini udah pas semua sih yang fail mana ya. Ini sudut ini perlu dicek. Nah, yang ada tanda bintangnya ini perlu dicek sudutnya. Rata-rata di sudut sih kalau jaraknya pada masuk. Ini kan sudut, di sudut juga. Mana yang pas yang ini di sudut ini. Nah, sudut ini perlu dicek, sudut ini perlu dicek. Hanya ada 2 sudut, ini juga ada diceknya, nanti dianalisa lebih lanjut. Jadi kita sudah lakukan survei analisis, habis itu bisa di sini diupdate network, kemudian ini juga update network ya, ini update network lagi. Oke, ini jadi begitu caranya menghitung network adjustment di Civil 3D dengan input file di Excel.